Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 351. Iwan, yang telah tiba di desanya, bertemu ibunya pula, dan juga saudara-saudaranya. Iwan pun mendapat cerita tentang masalah tanah dan rumahnya, serta banyak pula milik warga lainnya. Kenapa bisa disita perusahaan? Iwan pun diberitahu, awalnya penduduk desa tertarik pada seseorang yang terkenal sebagai orang kaya, pemilik banyak lahan, dan suka membantu warga. Orang itu juga disebut tuan tanah, yang sangat terkenal di sini. Bahkan dipilih jadi lurah, pemimpin di banyak desa. Namun di berjalannya waktu, seiring kepercayaan warga yang meningkat, tuan tanah itu menawari banyak bantuan yang tanpa imbalan apapun, membantu para petani, memodali semua usahanya, dan juga kebutuhan hidupnya. Karena hal itu, banyak orang yang makin percaya, makin suka dan perhatian, tak hanya dari satu desa, melainkan warga desa yang lainnya pun turut pula memujinya. Banyak yang berkata, Pak Lurah itu orangnya baik sekali. Hingga hal tersebut berjalan sekitar 3 bulan lamanya. Namun di suatu hari, tuan tanah yang punya jabatan lurah, saat akan memberikan bantuan lagi, beliau berdalih, hanya untuk bulan ini, bantuannya tidak gratis lagi. Para warga diberi hutang, tapi ada syaratnya yang harus dipenuhi. Pak Lurah pun meminjam surat-surat tanah, baik sawah ladang maupun rumah, serta menyodorkan perjanjian di atas materai, dan di dalamnya ada tulisan yang tak diketahui banyak warga. Mereka pun tak membacanya, tak memeriksanya juga, asal tanda tangan saja, karena memang percaya sekali dengan Pak Lurah ini. Setelah berjalan waktunya, 4 bulan pun berlalu. Hutang warga yang tiap minggu yang diberikan berangsur-angsur itu, waktunya kini telah tiba. Mereka ditagih dan diminta untuk mengembalikan uang pinjaman, beserta bunga yang tinggi, oleh bawahan Pak Lurah itu. Namun, karena hasil panen yang gagal, yang tiba-tiba entah mengapa, semua sawah terkena penyakit, para warga tak bisa memetik hasilnya. Dan tentu saja hutang itu tak bisa dilunasi. Pihak lurah itu pun hanya memberi waktu selama 1 minggu untuk segera dibayar semua, beserta dengan bunga-bunganya. Kalau tidak dilunasi, tanah dan rumah yang suratnya dijaminkan akan segera disita. Karena hal yang demikian, waktunya yang singkat sekali, banyak warga yang tak bisa membayar. Pak Lurah pun mendatangi orang-orang yang diberi hutang dan yang tak bisa melunasi. Tanahnya segera disita. Pak Lurah pun tak seperti sebelumnya. Wajahnya sudah berubah, sikapnya tak ramah lagi. Ia pun marah-marah ke warga, membentak sana-sini dengan kata-kata kasar. Pak Lurah itu malah bicara, warga desa ini tak bisa dipercaya. Beliau juga mengancam, menakut-nakuti orang dengan banyak anak buahnya. Iwan pun masih mendengar itu, menyimaknya dengan serius. Cerita awal tanah desa disita, dan ibunya pun berpesan, Iwan anakku, kamu harus ingat kata-kata ibu. Sudah ikhlaskan saja, kita ini orang tak punya. Apapun yang dilakukan, kita ini pasti kalah. Sudah nak yang sabar saja, nanti pasti ada gantinya. Mereka pun ada balasannya. Dan Iwan mendengar nasihat ibunya. Dan di malam ini, ia jadi tahu semua tentang penipuan yang dilakukan seseorang yang punya jabatan Pak Lurah. Kemudian, Iwan pun berpikir sejenak tentang cerita masalah yang didengarnya. Sementara itu, Iwan pun belum mengetahui kalau aksinya yang tadi, yang merusak bendera perusahaan, telah direkam seseorang dan diketahui tuan tanah, hingga membuatnya marah. Iwan pun belum menyadari akan masalah yang mendatangi, dan malam pun semakin larut. Kenshin sudah di rumahnya sendiri. Statusnya pun kini sudah bertunangan dengan Kaori. Kenshin yang belum tidur, ia pun berpikir sejenak kalau besok pagi akan pergi ke desanya Iwan. Kenshin berencana berangkat sendiri. Ia tak mengajak Kaori karena ingin tahu dulu kondisi desanya Iwan, seperti apa tempatnya. Setelah berpikir dan menimbang, serta pula menganalisa, Kenshin pun memutuskan
tak akan mengajak Kaori, dan Kenshin membuat rekaman sendiri, yang diambil lewat handphonenya. Kenshin itu bicara, menjelaskan ke Kaori, sambil menggoda pula. Kenshin itu berkata, "Kaori, kamu nggak boleh marah ya. Aku berangkat sendiri ke desanya Iwan ini. Ini bukan berarti aku nggak ingin jalan sama kamu. Tapi kamu harus mengerti, aku sayang banget ke kamu. Coba bayangin aja, entar kalau di desanya Iwan ada ular lagi gimana? Terus gigit kamu. Kan aku jadi khawatir, Kaori." Kenshin pun tertawa, lalu ia melanjutkan, "Oh ya Kaori, entar kalau di desanya Iwan ini pemandangannya bagus, aku akan kabari kamu." Dan rekaman itu disimpannya. Dikirimkan besok saja, saat sudah berangkat. Kemudian berjalanlah waktu. Pagi pun kini datang. Matahari sudah terlihat. Lalu di desanya Iwan, yang tak lain tempat mengungsi, tempat sementara ibunya tinggal. Ketika itu sudah jam 6. Desa tersebut kedatangan banyak orang yang bertubuh kekar serta berpakaian rapi. Lalu salah satunya berkata pada warga desa yang ada di situ, "Hei Pak, Anda tahu kagak pemuda yang merusak bendera ini? Ini anaknya siapa?" Bodyguard itu menunjukkan foto video Iwan yang telah dicetak, dan yang ditanya pun menjawab, "Oh, ini Iwan, anaknya Bu Kasminah. Tempat tinggalnya di sana." Tak menunggu lama, para bodyguard itu pun langsung berjalan menuju tempat tinggalnya Iwan. Sementara itu, di saat yang sama, Kenshin pun berangkat dengan naik kereta. Rekamannya yang tadi malam dikirimkan ke Kaori. Kaori belum membacanya karena handphonenya masih di kamar. Kaori pun saat ini lagi bicara dengan mamanya sambil makan pagi bersama, dan di tempat tinggalnya Iwan terdengar orang memanggil dengan suara yang keras. Orang yang di dalam pun keluar. Kerabat ibunya Iwan. Langsung ditanya, "Mana anak yang bernama Iwan itu? Suruh keluar sini. Saya mau kasih pelajaran." Iwan yang lagi di kamar mandi segera diberitahu, ada banyak orang yang mencarinya. Para kerabatnya pun bisa mengetahui. Itu semua bawahannya tuan tanah. Begitu pula dengan warga di situ. Ramai-ramai orang melihatnya. Iwan pun segera keluar. Ibunya sendiri masih istirahat. Beliau belum mengetahui, dan masih ada di dalam. Kemudian, ketika Iwan keluar rumah, langsung saja ia ditanya oleh salah satu bodyguard di situ. "Oh, jadi kau rupanya yang mematahkan bendera itu. Kupatahkan tanganmu baru tahu rasa kau. Anak bau ingusan saja sudah belagu." Nampak di situ ada 15 orang yang berdiri, sedang melihat Iwan dengan wajah yang garang. Para warga di situ pun menjadi ngeri. Begitu pula kerabatnya Iwan sendiri, yang merasa ketakutan akan datangnya banyak orang dengan berwajah seram. Namun, tidak demikian dengan Iwan. Tak merasa takut sedikit pun. Nyalinya pun tak ciut. Bahkan Iwan sudah geram, ingin saja melawannya. Namun ia teringat ibunya, yang saat ini lagi sakit. Iwan pun khawatir keramaian saat ini akan mengganggu ibunya, dan Iwan pun memilih untuk diam saja. Dan di saat bersamaan, tuan tanah itu pun datang. Langsung saja ikut bicara. "Oh, jadi lu ya, pemuda yang masih bau kencur, yang sok berani itu, sudah ingin bikin masalah, melawan orang yang besar. Apa lu kagak tahu? Semua warga desa di sini, semua pada takut. Lu mau maju sendiri? Mau jadi apa lu? Mau melawan segala? Apa mau pakai jalur hukum? Lu pakai kekerasan? Atau pakai uang? Pasti lu kagak mampu semua. Lu sendiri saja, kerjanya cleaning service." Itu warga tadi yang bilang. "Gitu lu kok sok jago? Apa pingin jadi pahlawan? Mending lu cleaning service di desa. Bersih-bersih jalanan. Daripada ke kota, pulang gak bawa apa-apa. Pakai belagu segala. Dasar lu anak ingusan." Iwan, yang dikata-katain seperti itu, ia tetap diam saja. Iwan tak ingin memancing keributan, karena takut mengganggu ibunya. Bahkan salah satu bodyguard itu mendekati Iwan. Tangannya pun memegang bajunya Iwan dengan diangkat, sembari ia bilang, "Awas lu kalau diulangi lagi. Gua patahkan lehermu. Gua patahkan tanganmu." Dan pegangan itu pun dilepaskan, hingga Iwan terdorong ke belakang. Semua warga di situ pun melihat kejadian tersebut. Iwan yang sedang diancam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan
lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya